Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali ke channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif. Nah, kali ini saya mau ngambil unit pesanan ya, biasa unit mobil pesanan dari orang yang sangat luar biasa ya, dari Jakarta ya, dari Jakarta. Tapi aslinya mana ya, lupa saya. Aslinya Jawa Timur, mana ya Mbak ya, soalnya domisilinya di Jakarta. Jadi dia sudah bayar cash, saya tinggal ngambil mobilnya. Lah, saya mau ngambil ke Purwokerto ya, Purwokerto, paling nanti naik kereta ya. Makanya saya naik motor, nanti parkir di stasiun, nanti naik kereta ke Purwokerto. Sembari saya istirahat sejenak ya, ini waktu duha, masih waktunya pagi ya, karena keretanya jam 9. Sambil saya istirahat, saya ya bagi-bagi informasi kepada kalian ya. Jadi nggak cuman unit yang dipesan saja ya, jadi pemesannya pun kan sementara selama ini nggak kelihatan seperti apa ya, karena sebenarnya ya pemesan itu bermacam-macam, karena dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri juga ada ya kan, jadi kan bermacam-macam. Ini orangnya sangat luar biasa kenapa? Yang pertama itu dia mbak-mbak ya, mbak-mbak, jadi makanya dia luar biasa, itu mbak-mbak perempuan ya kan. Kedua, dia masih kuliah ya, masih kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, saya juga nggak tahu ya, soalnya posisinya ketika telepon ya dia masih kerja ya kan. Oh, saya masih kuliah mas ya kan, saya masih kuliah. Tak kira usia berapa, ternyata tuh usianya baru 25 tahun ya. Jadi bisa juga kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, sama aja ya kan. Itu yang bikin luar biasanya. Dan tentunya dia luar biasa lagi nya punya usaha ya, karena dia, kenapa dia beli mobil ini, karena dia punya usaha di beberapa kota ya, jadi kayak Jakarta, Bandung, Jogja ya kan. Makanya luar biasa, itu jarak yang sangat agak jauh juga ya untuk maintenance-nya itu kan. Makanya dia perlu kendaraan yang bisa mendukung ya, jadi nggak pakai fasilitas umum terus gitu kan. Nah, selain itu ya, selain itu ini luar biasa lagi, dia single ya, dia single, jadi dia sendirian aja. Jadi dia kelihatan orang yang sangat luar biasa, pasti kerjanya pasti kerja keras ya, pekerja keras. Karena untuk membagi pikiran, membagi waktu seperti itu berat ya. Belum tentu ada yang sanggup tuh kuliah, kerja, ngurus usaha, luar kota sana sini ya kan, seperti itu. Nah, kenapa dia sangat luar biasa menurut saya? Karena dia nggak mau pacaran ya kan, dia takut dosa ya kan, dia maunya nanti langsung nikah aja ya kan. Lah, kalau dia takut dosa, berarti saya yakin ini orangnya pasti deket banget sama Yang Maha Kuasa ya. Jadi makanya dia sukses ya. Seperti kenapa dia sukses, dia luar biasa, pasti dia deket banget sama Yang Maha Kuasa, yang maha memberi rezeki, yang maha memberi kesuksesan ya kan. Untuk kalian yang mau usahanya luar biasa, sukses luar biasa ya, kalian dekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, yang maha memberi semuanya, segalanya ya. Karena itu modal yang paling gratis ya kan, paling gratis, tapi kadang berat ya. Kalian punya hak untuk memilih jalan hidup kalian sendiri ya, masing-masing. Saya hanya menyampaikan saja ya, silahkan monggo ya. Terus mbak ini memesan mobil kepada saya itu nggak tahu mobilnya apa ya kan, dia emang nggak tahu tentang mobil ya kan. Nah, nggak tahu mobilnya apa, tapi dia mencarinya ya yang jelas yang murah ya kan, yang murah, yang nyaman, yang irit, yang bandel ya. Nah, itu berat ya kan, cari murah, nyaman, irit, bandel. Kenapa? Ada mobil murah nggak nyaman, ada mobil nyaman nggak murah ya kan, ada mobil nyaman nggak irit, ada mobil irit nggak nyaman, ada mobil irit nggak bandel, ada mobil bandel nggak irit ya kan. Itu ada pasti, kalau dikasih contoh itu satu-satunya itu pasti ada, itu mobil yang keempat itu bolak-balik itu pasti ada. Nah, terus dia budgetnya emang terbatas ya kan, ini saya sampaikan juga budgetnya, karena ya paling enggak, karena orang kan pasti ada uang buat alokasi yang lainnya. Karena kita ketika cari mobil 70 juta ya, jangan cari mobil yang harganya 70 juta dong. Nanti kan buat nanti namanya aja mobil bekas, sudah mobil baru kan, nanti pengen, biasanya kalau orang punya mobil kan pengen ditambahin ini, tambahin itu ya kan, pengen perawatan, siapa tahu karena mobil udah berumur ada perawatan ini, perawatan itu ya kan. Jadi kan itu kita alokasikan dananya, paling enggak saya harus nyarinya yang 65-an ya kan, seperti itu, atau 60 ke bawah, syukur-syukur ya ya semurah mungkin lah, intinya seperti itu. Tapi kan
harus tetap memenuhi kriteria tadi toh, irit, nyaman, bandel juga kan. Itu yang berat banget, susah banget ya. Jadi makanya saya beberapa kali pilihannya ke Nissan Grand Livina, bukan Grand Livina, Nissan Livina X ya, X Gear ya, X Gear. Nah, kenapa kita milih mobil itu? Ya tentunya ada alasannya ya kan. Pengen tahu alasannya, simak video saya sampai akhir ya. Saya tak lanjut perjalanan lagi ya. Nanti di kereta ya, saya tak lanjut perjalanan lagi. Oke. Nah, ini saya sudah sampai di kereta ya. Ini keretanya, tapi belum saya buruk semua. Itu ya. Kita jadinya ambil X Gear ya, yang jelas kan dia kan nyarinya mobil kan yang murah, nyaman, irit, bandel ya kan. Nah kalau ngomong murah ya makanya kita menentukan X Gear karena yang jelas alasan satu murah ya kan. Kalau dibanding mobil sekelasnya 1500 cc tahun ini, kita dapat tahun 2010 ya kan, itu dengan harga segitu kan murah ya kan. Kedua itu karena tadi nyaman ya, nyaman ya. Dia masih 11-12 ya sama saudaranya Grand Livina ya, cuman Grand Livina itu pesasnya memang lebih panjang, pastinya dia lebih nyaman lah. Cuman kalau X Gear kan memang lebih pendek dikit ya kan, paling enggak ya tetap lincah ya. Dia sama kayak misalkan Honda Jazz, Honda City itu kan 11-12 tapi tetap aja masih nyaman City karena ada ekornya agak panjang. Dia kan rumusnya jelas ya, kalau kendaraan itu kalau semakin panjang semakin nyaman, stabil, kalau semakin pendek semakin ya mengurangi kenyamanan tapi semakin lincah. Dan kayaknya yang X Gear itu malah lebih cocok untuk berpetualang di jalanan Indonesia ya, karena jalan Indonesia kan semuanya nggak mulus ya kan, nggak tol ya kan, juga pasti ada jalan-jalan keriting, ada ketemu banjir ya dikit, ada rontok-rontok dikit ya kan, tinggal paling nggak kan bisa terjang lah ya kan, seperti itu. Kalau X Gear kan agak tinggi ya kan, makanya itu ya kita pilih seperti itu. Yang pertama jelas murahnya itu ya, murah, nyaman. Kedua tadi irit ya, irit itu walaupun Grand Livina itu cc-nya 1500 tapi itu BBM-nya irit karena mungkin ya rasio gearnya emang panjang, terus posisinya ya teknologinya lebih lah ya, baik itu dari pengkabutannya, pembakarannya dan lain sebagainya bagus. Cuman kalau misalkan itu jadi nggak gampang, paling nggak kualitas BBM sama olinya harus bagus, karena kalau misalkan yang dengan pakai Grand Livina mungkin kan sering katanya ada yang kritik gitu ya kan, karena kualitas BBM jelek, pembakarannya jelek, terjadi knocking ya, akhirnya tetap kritik ya kan. Makanya tenaga pasti underpower. Kalau ingin bagus ya emang minumnya harus bagus ya, kualitas BBM-nya harus bagus. Cuman ya tetap masih irit lah ya, kalau untuk ukuran cc 1500 pun masih bisa bersaing sama cc yang di bawahnya. Nah terus berikutnya yang keempat ya, yang keempat itu bandel ya, bandel. Kalau mesin HR15DC punya Nissan Grand Livina itu sebenarnya bandel juga, karena dia bersaing dari mesin 1 NZR-E punya Toyota. Cuman yang jadi masalah emang perlakuannya berbeda ya kan, dia itu perlakuannya ya makanannya lebih mahal dikit ya, paling enggak BBM-nya jangan kasih premium lah ya, paling enggak pertama itu bagus ya kan. Cuman kalau misalkan pertalite ya nggak apa-apa, paling enggak kualitas oli harus bagus ya kan, dan ya diperhatikan lah oli, karena olinya terjadi penguapan di Nissan itu, dan ya efeknya ke mesin emang agak lebih panas ya kan. Makanya untuk radiator itu disehatin ya, radiatornya jangan kasih pakai air teh apa ya kan, pakainya air radiator ya, coolant, dan dibikin sehat. Bukan hanya air coolantnya aja, tapi kalau radiator sudah mampet atau sudah kotor ya tetap dibersihin, di counter ya kan, seperti itu. Jadi paling nggak kalau perlakuannya bagus tetap mesin itu bandel. 15D itu bandel dan irit ya kan. Makanya kenapa kita pilih ke Nissan Grand Livina X Gear ya kan, karena ya itu ya kalau ada mobil yang lain yang lebih bagus nilai dari itu ada, cuman kan murahnya kadang nggak dapet ya kan, ininya kadang nggak dapet ya kan. Makanya lah yang pertama jelas gini lah, sesuai budget ya sesuai budget ya. Cuman emang mobil itu alhamdulillahnya ya jodoh ya kan, dan
dan seperti seperti itu ya kan keinginan dari si pemesan ya kan. Nah ini ketemu ini mobilnya. Biasanya di kota, ini pada di pegunungan, daerah pegunungan ini di Purwokerto ya. Purwokerto itu kabupatennya Bumiayu. Bumiayu ini coba kita lihat ini Mbak nih mobilnya jenengan Mbak ya, pesenanin jenengan. Coba kita masuk. Oh belum, masih dikunci di bawah. Oke pemirsa, ini mobil sudah saya ambil ya. Saya mau cari SPBU ya, ritual biasa ya, kasih minum sama kuras angin ya. Rodanya kita kuras, anginnya pakai nitrogen. Ini kayaknya sudah jam, barusan ada azan asar, jadi sudah jam 3-an ya. Ini sudah jam 3-an, saya juga harus butuh waktu dan saya mau cari sarapan. Saya belum sarapan karena tadi saya naik keretanya pagi sampai sini siang, jadi ya kalau orang Jawa belum makan nasi kan belum sarapan ya kan. Nah ini saya mau cari SPBU dulu. Ini overall belum di apa-apa, ini belum diisi bensin, belum diganti angin nitrogen. Mobil masih enak, transmisi masih enak. Yang agak kurang ini sementara ini rodanya kayaknya ada yang kempes ada yang enggak, itu jadi enggak ini rasanya belum imbang ya karena belum dikuras ya. Nanti kalau dikuras kira-kira seperti apa ya, kira-kira masih seperti ini apa sudah enak ya, itu kondisi aslinya ya. Itu ada SPBU depan. Ini dia SPBU ya, kita nggak ada ATM. Angin enggak ya nitrogennya ya. Sholat dulu aja wes ya. Yang utama itu sholat dulu. Ini sholatnya di mana ini? Oh itu mau sholatnya. Nah saya habis sholat ini lihat dulu mobilnya ya, mumpung belum diapa-apain. Isi bensin aja belum, ganti angin juga belum. Nah paling ini apa, lampunya udah agak kuning ya, 2 ya wajar ya, mobil berumur. Bodinya bempernya paling ini kayak gini. Nah ini sped gitu. Wah ini wiper ini luar biasa, ini luar biasa. Karaten kayak gini nih besi wiper nih. Nih ya, tapi itu paling murah. Ini yang ini kecil toh paling nggak ada 50.000. Kalau ini lebih dari 50.000 yang besar. Ini kaca film kayaknya bagus ini. Oh pikul, karena ini warnanya hijau ini. Ini enak ini, udah mahal loh pikul depan. Berapa ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ganti pikul. 5 juta apa 3 juta ya. Kalau yang samping-samping paling solar guard ini. Kita lihat dulu muter ya, kondisinya gimana. Si bannya udah standar ya, nggak begitu tipis tapi nggak tebel juga. Tetap nanti ganti. Ini paling lecet-lecet gini. Nah ini aja buka nih sedikit. Belakang juga banyak, dalamnya juga wah kenceng. Ini kotor, joknya kotor banget ini. Aduh kayaknya anak-anak ini, soalnya posisinya banyak mainan anak-anak, jadi makanya kotor. Harusnya kalau punya anak kecil emang jok-jok kayak gini itu dikasih cover ya, biar nggak kotor. Nah ini untungnya ini warna hitam, jadi masih mending lah daripada yang Grand Livina warnanya beige itu malah kelihatan. Nih ya harga dasarnya ya, harga dasar lelangnya segini. Nah ini ya mainan anak-anak ya, anak-anak. Paling tip itu nanti ya, tip kayak gitu paling nggak dipakai juga, paling minta di-upgrade jadi apa, Android ya sekarang ya musimnya ya. Ini atas masih bagus ya, roof rail. Ini lampu belakang nggak ada yang pecah. Livina S Gear ya.
Matic masih bagus, belum bekas tabrak yang belakang. Ini ban serep ada nggak ini? Nah itu kan mainan anak. Tapi ini 2 baris ya, kalau S-Gear itu 2 baris, kalau Livina 2 baris, kalau Grand Livina 3 baris. Nah masih itu full size ya, alhamdulillah masih. Wah, terus lagi ya, kita lihat lagi. Oh ya, kita cek dulu aja, ngomong belum kita servis ya, kita cek. Ya tuh ya, nyala semua indikatornya ya, kita cek ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dari depan biar kelihatan, coba normal apa enggak, bisa dilihat di sini. Nah nggak ada orang ya, wipernya nyala ya, wipernya nyala. Lampu nanti nyala apa enggak lampu, lihat. Nah fog lamp ya, fog lamp nyala. Lampu utama biasanya, lampu utama nanti lampu jauh gitu biasanya. Nah lampu utama jauhnya, nah nyala dua-duanya juga nyala. Gitu kan, jauh pendek ya. Nah elektrikal tuh yang bunyi tik-tik itu, denger apa enggak ya, di dalam soalnya. Nanti biar diikuti sama fan radiator juga, punya yang elektrikal pada. Nah seperti itu ya, berarti kayaknya masih enak lah mobil ini. Nanti pulang dulu aja lah, di servis, ganti oli, filter oli ya, pokoknya dienakin lah biar yang pakai itu enak ya. Oh iya, ini kayaknya servis record juga nih. Nah, tuh nggak kelihatan ya. Ini 102 km masuk bengkel resmi, tapi ini sudah 111. Paling nggak ketinggalan jauh ya dari mana nih. Nah, dari servis recordnya paling nggak. Ini indikatornya ya. Tadi udah nyalakan, mati semua ya. Itu handrem ya. Itu pintu ya. Nah, oke. Oh iya, tekanannya berarti ini ya, tekanannya ya, tekan mobil di sini ya. Depan 33, belakang 30. Tekanan mobil kalau standarnya ya ikut itu aja di pintu nyonteknya. Terusin. Ini dikuras semua ini. Tak kuras saja. Kalau udah lama, paling kalau udah itu nitrogen kayaknya tutupnya, tapi expired itu angin biasa ya, nggak tahu juga sih, daripada nebak-nebak buang aja ya, ganti yang baru ya. Ini sudah tak isi minum ya, sama ganti nitrogen. Coba ini ya, enak apa enggak ya. Ada odo on, masih fungsi ya odonya, overdrive. Nah, enak, metiknya masih enak, halus, indah, perpindahannya pun masih halus, nggak ada yang jeduk. Biasanya Livina itu sering jeduk, biasanya kena itu belakang dulu, mundur dulu. Nah itu bisa juga karena ya berbagai macam lah ya, karena kan memang metik itu harus dirawat, kalau nggak dirawat ya kadang riskan gitu. Enak kok, coba ya. Nah, kita coba sambil jalan pulang, kita rem aman ya, nggak kanan kiri. Udah tak lihat loh belakangnya, jadi tetap safety first ya, pakai ini juga sabuk. Pokoknya kalau Livina itu kadang ini metik itu solenoidnya juga kadang riskan itu loh, kalau sudah jeduk-jeduk gitu kan. Kalau makanya perlu cek. Padahal aku kadang ya takut juga sih kalau nggak ngecek yang transmisi matic itu, paling nggak harus dicek ya transmisinya. Kalau yang manual ya insya Allah masih itu sih aman. Cuman tetap aja sih kalau transmisi, namanya transmisi kalau rusak satu gelondong ya
mau matic mau manual sama aja, habisnya banyak ya kan. Cuman kalau yang rusak cuman apanya aja sih masih murah lah ya. Cuman Livina kebanyakan satu paket gitu loh. Jadi ya untuk meminimalisir resiko ya kalian harus ngecek ya maticnya. Oke, saya tak nyari sarapan. Ini sudah jam berapa ya? Saya tak nyari sarapan nih. Saya udah ngomong sama yang pesan ini, Mbak saya mau sarapan dulu. Oh jam 4 pas nih, 16.00 ya, 16.00. Saya mau cari sarapan. Kalau pengen tahu ini mobilnya seperti apa ya, kayaknya tadi saya juga belum nyebutin ya, dapat di harga berapa ya, itu kan harga lelang ya tadinya ya. Oke, tadi itu harga lelangnya ya, dapatnya di harga berapa. Ini mobilnya nanti mau saya servis dulu ya. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa simak video saya lanjutan dari video ini. Karena saya mau OTW pulang ya. Ini nanti tak lanjut lagi aja, susah ya. Ini saya harus ngejar waktu juga. Nah, nanti tak bikin video lagi ya kalau sudah sampai rumah. Ini mobil juga mau saya servisin, kasihan soalnya ya, cewek dia nggak tahu tentang mobil juga kan, harusnya tak enakin dulu semuanya. Nah, untuk kalian yang sedang mencari mobil bekas, kalian bisa tonton video saya, subscribe channel saya, pencet tombol loncengnya, siapa tahu nanti muncul mobil bekas pilihan kalian ya. Semoga tayangan saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.